Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Atus Solihah. Saya Sriko Sertati. Saya Erni Hidayati. Kami dari Fakultas Psikologi UAD. Kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di salah satu SMK Muhammadiyah di Yogyakarta dengan tema konseling kelompok dengan pendekatan religius cognitive behavior untuk meningkatkan subjective well-being pada remaja. Remaja merupakan salah satu fase dalam siklus perkembangan manusia yang mendapatkan perhatian lebih banyak dibandingkan fase perkembangan lainnya. Fase remaja ditandai dengan perubahan yang cepat dalam semua aspek kehidupannya. Perubahan-perubahan tersebut berkaitan dengan tugas perkembangan utamanya, yaitu menemukan identitas diri sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan. Penemuan identitas diri merupakan suatu proses yang kompleks. Apabila tidak berlangsung dengan baik, dapat menimbulkan risiko terjadinya berbagai masalah dan hambatan dalam perkembangannya. Remaja memerlukan dukungan dari lingkungan, terutama keluarga, agar dapat menemukan jati dirinya dengan baik. Namun kenyataannya, tidak semua orang tua dapat membimbing remaja karena adanya konflik dan kekerasan dalam keluarga, sehingga orang tua tidak mampu menjalankan fungsinya untuk melindungi remaja dari risiko akibat perkembangannya. Kondisi keluarga seperti itu dapat menambah risiko bagi remaja untuk mengalami berbagai masalah, baik yang bersifat internal seperti kecemasan, perasaan tidak berdaya, efikasi diri yang rendah, depresi, dan akibat yang bersifat eksternal. Misalnya, modeling perilaku kekerasan atau agresivitas baik di dalam ataupun di luar rumah. Banyaknya persoalan yang dialami oleh remaja dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan subjektif atau kebahagiaan pada remaja. Oleh karena itu, program ini ditujukan untuk memberikan konseling kelompok pada siswa salah satu SMK Muhammadiyah di Yogyakarta dengan pendekatan religius cognitive behavior. Pendekatan religius cognitive behavior memandang bahwa cara seseorang memaknai berbagai peristiwa dalam hidupnya itu menentukan bagaimana perasaan dan perilaku. Jika suatu peristiwa dimaknai dengan pikiran negatif, maka akan diikuti perasaan negatif pula, dan kemudian diikuti oleh perilaku yang tidak adaptif. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan cara baru dalam berpikir atau memaknai berbagai peristiwa dalam kehidupan remaja. Ajaran Islam memiliki prinsip yang sama, yaitu memandang akal pikiran sebagai faktor penting dalam menentukan perilaku manusia. Sehingga dalam program ini, peserta diajarkan menggunakan doa sebagai pengganti pikiran negatif terhadap suatu peristiwa. Misalnya X sering dimarahi oleh orang tuanya ketika pulang terlambat. Dia berpikir bahwa orang tuanya cerewet dan tidak sayang kepadanya, yang membuat dia merasa marah namun tidak berdaya. Akibatnya, dia melarikan diri, banyak beraktivitas di luar rumah. Dengan mengubah pemaknaan terhadap peristiwa tersebut, maka X dapat belajar mengubah pikirannya. Mungkin itu cara ibu mengkhawatirkanku. Alhamdulillah, ibu masih peduli padaku, meskipun caranya tidak selalu sesuai dengan keinginanku. Tapi aku dapat belajar menjadi lebih sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Setelah mengubah pemaknaan terhadap peristiwa tersebut, perasaan X ternyata menjadi lebih tenang dan lebih nyaman berada di rumah. Program dilakukan dalam 8 kali pertemuan dan diikuti oleh 45 siswa yang terbagi dalam 2 kelompok. Hasilnya menunjukkan ada peningkatan afek positif pada siswa peserta konseling kelompok. Demikian hasil pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.